Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kepari Baru. Yang saya hormati Bapak Kacabdis. Yang saya hormati Bapak Komite. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kepari Baru. Dan yang kami sayangi anak-anak didik sekalian. Lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Berina Manurung. Kepada Ibu kami persilakan. Seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita berdoa khusyuk dan ikhlas beragama kita masing-masing. Dalam hal ini saya pandu secara agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami persembahkan tari menjual-jual dari siswa anti perundungan. Kepada siswa kami persilakan untuk tampil ke depan.
Bekabulu ini adalah kain adat dari Tanah Karo yang namanya Bekabulu. Untuk mempererat silaturahmi kita antara sekolah kita kepada Bapak Kacabdis. Kiranya Bapak senang menerima ini dari kami, Pak, dari kepala sekolah, dari sekolah ya. Sekolah. Di kami Bung Karno namanya ini Wis Bekabulu, di mana pada hari ini Pak, tadi Bapak sebagai pemimpin di wilayah yang telah ditetapkan oleh Bapak Kakang Bayar, siap di atas, siap di bawah. Artinya pada saat-saat tertentu, walaupun kita sebagai pemimpin, supaya bisa aman, supaya bisa dia tidak ada masalah, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Maka acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kutaling Baru, Bapak Marlon Ritoma MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sunggal, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, membantu pihak sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Kutaling Baru, Bapak Pangkat sendiri. Kemudian ada juga di antara kita Abang Anda, Rinaldi Panjaitan, hidup di Baru, anti perundungan dan panitia. Dan yang saya hormati sekalian, 30 siswa-siswi sebagai agen anti perundungan program RUS di SMA Negeri 1 Kutaling Baru yang sudah kurang lebih kita latih 3 bulan dengan 10 kali pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator. Saya berdiskusi dengan teman-teman guru sekalian apa yang akan kita laksanakan di sekolah. Syukur alhamdulillah di tahun 2021 ini kita terpilih menjadi sekolah penggerak dari 831 sekolah secara nasional, SMA negeri, SMA swasta dan SLB, termasuklah SMA Negeri 1 Kutaling Baru. Kita beri tepuk tangan untuk SMA 1 Kutaling Baru. Dengan 10 kali pertemuan kita laksanakan setiap hari Jumat dengan durasi waktu 6 kan BIMTEK dari Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta. Maka ibu itu satu fasilitator, kemudian Ibu Lentina Napitupulu. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pendidikan kepada kami di Jakarta, ada 3 dosa besar yang dilaksanakan di sekolah. Apakah 3 dosa besar itu? Yang pertama adalah perundungan. Itulah yang kita buat hari ini. Tidak ada lagi caci mencaci dan lain sebagainya, karena sekolah ini sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi sekolah anti perundungan. Ini dosa besar yang kedua. Tahun depan kita buat program di sekolah ini adalah sekolah anti intoleransi. Kita harus bertoleran karena hakikat ciptaan yang maha kuasa beraneka ragam sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kekerasan seksual itu adalah dosa yang ketiga. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Kacabdis yang kami hormati, bersama anak-anak kita
Kami sampaikan dengan hormat Pak Kacabdis, mohon nanti tentang anti perundungan yang sudah kita tetapkan di sekolah ini. Terima kasih, menjua-jua kita kerina. Terima kasih. Yang harus dijaga di sekolah ini, yang pertama perundungan, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Cabang Sunggal, Bapak Junanda MED yang telah berhadir bersama kita dari media, Pak Panjaitan. Tak lupa pula yang kami banggakan, anak-anak kami semua. Ini merupakan rangkaian kegiatan kita yang sekolah yang ketiga, sekolah penggerak di Sunggal. Sudah disampaikan oleh Pak Komite ya, bahwa kita itu harus memang kerjasama semuanya Bapak Ibu. Ya, terlebih-lebih ibu-ibu kita, guru-guru kita yang sudah usia 50 tahun ke atas ini ya Bapak. Kepada guru BK ya, menjadi pilot projectnya di sekolah kita, dibantu dengan wali-wali kelas dan guru agama serta guru PKN, yaitu Pak Kacabdis. Ya, seperti yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi, ya kerja keras kalian yang 30 orang, ditambah anak-anak kami yang dari Paskibra yang bergabung dan OSIS, anak-anak kami ya, membangun karakter peserta didik kita, ya, karakter building. Karena melalui program sekolah penggerak ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan kita, Mas Menteri berharap tidak lagi ada bentuk bully, ya, baik itu sesama peserta didik, semua guru, bukan hanya guru BK. Memang sini pada proyeknya guru BK, karena memang melekat pada guru BK. Si peserta didik abad 21. Ya, apa itu kompetensi peserta didik abad 21? Tentunya sudah mahir, sudah biasa menggunakan IT. Itu anak-anak bapak sekalian. Semoga HUT BGRI di tahun ini menjadi momentum kita untuk bergerak dengan sepenuh hati, ya, membangkitkan pendidikan bangsa kita ini. Minimal 3 yang binaan, ya. Tapi saya diberi amanah 5 Pak Kacabdis, ya, 2 dari Cabdis Sunggal dan juga dari Cabdis Surukamang. Jadi kadang-kadang memang saya sangat jijak ini, kadang di sini, kadang di sana. Memang Bapak penguasa dari paham lah, memang cewek ya. Tapi walaupun dia cewek, guru kita tetap dia menebarkan senyum. Makanya guru akrab sama Pak. Jadi begitu juga guru-guru Pak minta kepada Bapak Kepala Sekolah juga sering-seringlah senyum kepada guru-guru dan datang di ruang guru ini untuk berkomunikasi. Karena senyum adalah sedekah yang paling Anak manis memakai pita, pakaian halus dari sutra. Mari cintai tarian kita, tarian indah Nusantara. Bapak Ibu, inilah
SPD MED. Kepada Bapak kami persilakan dengan cara. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang beriman, kita sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai alam semesta ini. Patut kita rasanya bersyukur hari ini dapat berkumpul dalam suasana sehat, suasana menuntut ilmu, suasana kependidikan, suasana kekeluargaan. Sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah. Kalau saya nyebut Kepala Sekolah ini Pak Direktur, Pak. Tepuk tangan untuk Pak Direktur. Apalagi SMK. Saya langsung sebut sebagai Direktur. Pak Direktur, Pak Pengawas yang senantiasa mendampingi kami, memberikan masukan, menjadi kaki tangan kami untuk perubahan perbaikan pendidikan di sekolah-sekolah kita. Ada 112 sekolah kita secabang Dinas Pendidikan Sunggal. Bapak Komite, tadi sudah sempat juga kita bercengkrama. Saya sampaikan kepada Pak Komite, peran komite sangat penting juga dalam satu koridor ekosistem perbaikan perubahan pendidikan. Komite adalah menjadi satu komunitas yang mendukung secara eksternal bagi kemajuan pendidikan itu. Maka unsur komite itu tidak mesti dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh adat, boleh orang tua-tua kita, ya bisa. Orang yang punya visi pendidikan, yang kemudian dia berada di luar, tapi memberikan sumbangsi yang luar biasa kepada kita semua. Guru-guru, selamat hari guru. Selamat Hari Guru. Tanpa guru saya tidak akan berdiri di sini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih jasa kalian, Bapak Ibu guru kami. Semua mata pelajaran yang diajarkan kepada kita tentu memberi manfaat bagi kita, apapun itu. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni tari. Dan seni tarinya tadi siapa pembimbingnya? Kurang gini aja, mohon maaf Bapak ya. Orang yang menari itu menghibur, ya nanti tolong disampaikan, harus banyak senyum. Mungkin karena tegap ya, menghafal gerakan-gerakan gitu ya. Jadi senyumnya agak kurang. Yang kemudian seperti membawa alam ini di tengah-tengah kita. Ada unsurnya. Bahkan kalau kita selama ini lihat tari ke tari aja begitu ya. Dan ada pesan-pesannya tadi itu. Kenapa harus begini-begini? Kenapa harus begini-begini? Ada pesan-pesan. Bapak dari Mimbar Umum, terima kasih membersamai kami ya, dalam rangka mensosialisasikan kegiatan-kegiatan di sekolah ini tentunya. Ya, di masa-masa yang seperti inilah kesempatan kita untuk menempah persiapan kita di masa yang akan datang. Lulus kita, baik kita, berkemampuan kita di masa-masa sekarang ini, kemudian punya kompetensi kita di masa ini menjadi bekal. Saya juga SMA juga dulu. Ya nggak ujuk-ujuk dari lahir langsung jadi kaca di Senggah. SMA juga, SMP juga, SD juga gitu. Ya, dan kalian adalah menjadi agen perubahan, agent of change. Ini dengan SMA bergerak, bangga kita ini. Cuma 3 di cabang kita. Ada 64 SMA, negeri dan swasta. Kita dapat. Kegiatannya terus bergulir. Maka kita harus bangga dengan ini. Kita nikmati, kita upayakan sedemikian rupa menjadi tangan-tangan kami, tangan-tangan guru kepada rekan-rekan. Kadang-kadang anakku sekalian, pesan yang guru sampaikan tuh agak kurang sampai ya kepada rekan-rekan. Lebih cenderung juga ada pesan yang disampaikan oleh kalian sebagai agent ini, sebagai agen anti bullying kah dia, anti perundungan kah dia, atau pesan-pesan moral lain, itu kadang lebih mengena dia dari hati ke hati.
Kadang-kadang lebih terbuka, teman-teman kalian itu bercerita, berkeluh kesah, menyampaikan curhat bahasanya ya. Curcol, curhat online gitu ya kan, atau curhat langsung. Lebih lega dia. Dan teman-teman kalian itu ketika sudah menyampaikan keluh kesahnya, plong. Kalau sama guru kadang takut dia. Kadang takut, tapi dengan adanya 30 siswa yang sudah kita bentuk, ada pertemuan-pertemuannya, ada pelatihannya, tolong itu dimanfaatkan anakku sekalian. Kita sama-sama. Jangan kalian saja yang menikmati itu. Ayo tebarkan dia. Oleh karenanya anak-anakku sekalian dan seluruh gurunya, ini sekolah penggerak ini adalah menjadi mercusuar, sumber inspirasi kebaikan. Apapun itu, belajarnya, prestasinya, semangatnya, kekeluargaannya, gotong royongnya, kebersamaannya, semua kita jadi mercusuar. Dan kita akan menjadi rujukan, Bapak Ibu guru sekalian, anak-anakku sekalian, bagi sekolah-sekolah lain. Pak Direktur ini tanggung jawab nih nanti dengan sekolah-sekolah sekitarnya. Guru-guru juga tanggung jawab dengan guru-guru MGMP di sekolah lain. Tanggung jawab, menjadi mercusuar, menjadi sumber inspirasi. Tangan-tangan perubahan. Sudahlah, tinggalkan masa lalu itu. Sudahlah, kita bergerak sekarang. Anak-anakku sekalian, pernah kalau saya kuliah di Malaysia 2 tahun, terkejut saya. Ada namanya disrupsi teknologi. Di sana waktu ngisi minyak, tak ada yang ngisi minyak. Kita sendiri, gak tahu saya mana lah ini petugas yang ngisi minyaknya. Hilang. Gak ada. Jadi kita belinya pun pakai chip, pakai card. Pakai card, isi 10 ringgit atau 50 ringgit, bukan pakai chip ya. Chip main game online nanti ya. Sikit-sikit saya tahu juga. Iya. Pakai card, isi 20 ringgit, di scan di tempat tangkinya, kita sendiri yang isi. Sampai batasnya kita tutup lagi. Self service. Sudah hilang petugasnya. Kemana mereka? Ditelan oleh teknologi. Dulu spanduk-spanduk ini nggak ada, dilukis. Gambarnya kadang hidupnya peot. Iya, tek lalatnya di kiri, di kanan dibuatnya. Iya, sekarang nih, waktu membuat itu, waktu zaman SMA kuliah, saya ini juga di OSIS juga anak-anakku sekalian waktu itu, aktif di Pramuka, di PMR, ya. Kemudian menempa spanduk. Ini 2 hari baru selesai zaman dulu. Sekarang 1 jam selesai. Ya, Pak Pengawas sampaikan, ini pembelajaran abad milenial, abad 21. Gaya pembelajaran kita, gaya belajar kita juga gaya belajar yang berbeda. Bapak Ibu guru, kita ini kan produknya guru-guru kita yang lama, betul ya? Saya juga produknya guru-guru kita yang lama. Anak-anak kita ini kadang lebih mumpuni pengetahuan dasarnya. Maka Bapak Ibu guru, pesan Pak Pengawas tadi betul, kuasai juga teknologi. Iya kan? Kadang-kadang anak ini lebih tahu. Kalau anak-anaknya lebih tahu, ya lebih tepat, lebih cepat memberikan satu misalnya sumber informasi. Jangan dibully. Sosok tahu kau, aku di luar lahir dari kau, bully. Jangan Bapak Ibu guru ya. Tapi bukan di sini, di sana. Tidak begitu kalau di sini. Anak-anak ini cepat. Sebentar aja dia punya paman, namanya paman Google. Sikit-sikit tanya Google, sikit-sikit tanya Google. Bapak Ibu guru juga gitu, punya kakek, Google juga. Googling, apapun ada di sini, satu genggaman anakku sekalian, Bapak Ibu guru sekalian. Ya kan? Kita hanya perlu jempol dan telunjuk. Iya, langsung terkoneksi. Itu kalau ada paket. Kalau nggak ada paket, tersiksa juga kita. Terpaksa cari wifi, sinyal, geser-geser. Kayak komika pula saya jadi, nggak apa-apa ya. Gak usah terlalu formal. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, ayo, ada disrupsi teknologi. Tadi saya sudah sampaikan, pengisi banyak ya, yang sudah hilang ya. Banyak yang sudah hilang. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah, aduh, khawatir saya. Guru-guru nanti digantikan dengan teknologi. Saya orang yang pertama tidak setuju dengan hal itu. Berguru kepada teknologi dalam hal misalnya kemampuan, kompetensi dasar nggak ada masalah. Tapi skills,
sentuhan, ucapan, tatapan mata guru. Bapak ibu guru sering natap anaknya nggak? Bukan membereng menakut-nakuti. Right, mana PR kau? Bukan. Tatap anak kita. Kadang-kadang kalau jadi guru itu kita harus munafik ya Bapak ibu sekalian. Harus sayang kita sama anak didik kita. Kalau enggak masuk orang. Sebagian. Kalau Pak Panjaitan. Paradigma lama. Kalau Pak Panjaitan nggak begitu ya. Ya kasih tahu juga kawan-kawannya Pak. Paradigma lama itu Bapak Ibu guru. Tatap mata anaknya. Sampaikan dengan kesungguhan, dengan keikhlasan. Orang tua itu selisih 20 tahun, 30 tahun sama kita. Ketika kita menghormati orang tua, tentu akan ada faedahnya sama kita. Secara psikologis, dalam satu penelitian, anak-anakku sekalian tolong didengarkan. Ketika kita hormat kepada orang yang lebih tua, kakak kita, abang kita, orang tua kita, sel-sel yang ada di otak kita akan bekerja dengan baik. Darah kita akan bekerja dengan lancar, dengan baik. Sehat kita jadinya. Percaya nggak dengan riset itu? Menghormati orang, menghargai orang, sehat. Coba kita bully orang. Satu, ketakutan kita, ada nggak nanti abangnya polisi? Habis. Iya, membuli orang, mencaci lagi. Aduh, jangan sampai keluar kata-kata yang demikian itu. Ketika kita menghormati orang, istilahnya begini, dalam riset itu dikatakan setiap perbuatan kebaikan, apapun yang kita lakukan, menyehatkan diri kita secara akal pikiran, secara semua fisiologi kita. Maka saya juga heran ya, kenapa masih ada yang model-model premanisme, aksi geng motor. Saya lewat malam di jalan Ayahanda, aduh apa, kalau rusak pecah kepala orang, nggak sadar dia orang Medan, nggak sadar dia orang Sumatera Utara, nggak sadar dia bangsa Indonesia. Kasihan kan, nggak kena kepala orang, mobil orang, rumah orang. Jalan digeber-geber, bising telinga kita. Ya kalau kedapatan ini gemes juga kita ini. Kalau ada Pak Direktur ada, suruh jumpa saya 1 minggu. Saya bina dia 1 minggu. Tapi nggak di sekolah ini mudah-mudahan, karena ibu gurunya adalah ibu guru yang handal, yang punya kreativitas, pendekatannya juga baik, anak-anaknya juga anak-anak yang baik. Knalpotnya hati-hati. Dan saya sekali lagi tidak sepakat kalau guru diganti dengan teknologi. Tak sepakat saya. Dan guru itu memang harusnya jadi profesi. Harus jadi profesi. Maka ada tunjangan sertifikasi profesi kepada guru-guru kita. SMA penggerak anti bullying dan sebagainya tadi saya sampaikan menjadi mercusuar, menjadi miniatur kebaikan bagi sekolah kita. Ini kan segelintir ya, ada 600, 700 atau ada 1000 kepala di sini. Isi kepalanya beda-beda pasti. Betul ya? Anak kembar aja beda isi kepalanya. Iya kan? Lahirnya beda 5 menit. Oh beda. Cuman orang tuanya nyamakan bajunya. Padahal beda. Kalau sama istrinya kan susah juga. Iya kan? Anak kembar beda. Toh juga kita demikian. Ada berapa suku? Ada Melayu, ada Jawa, ya kan? Ada Batak di sini. Secara suku saja sudah berbeda. Latar belakang. Ini yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi wakil kebaikan. Mudah-mudahan menjadi wakil perubahan. Berpahala itu, berpahala lah, berpahala. Nabi dan Rasul itu sikit, pendakwah itu sikit, ya kan? Ahli kitab yang menyampaikan tentang ajaran agama sedikit, umatnya banyak. Ayo kita menjadi agen kebaikan itu. Sekali lagi risetnya tadi begitu. Setiap kebaikan yang kita lakukan, otaknya encer, darahnya segar. Setiap satu kejahatan yang kita lakukan, gelisah kita. Orang yang gelisah, jantung kena, diabetes, asam urat, kolesterol, makan udang tak bisa, makan kepiting kumat, sakit, gak usah. Apalagi komplikasi. Ya Bapak Ibu juga ya,
Yang ibu-ibunya sama suami sabar dikit gitu ya kan. Nanti tips keluarga kita bahas di tempat lain. Iya, ada juga tips keluarga supaya harmonis. Ya kan? Ya kan, menjadi rusak body kita. Mau merusak body? Tuhan marah kalau body kita dirusak. Apalagi kalau udah tersentuh narkoba, minuman keras dan sebagainya. Itu menambah kerusakan itu, Bapak Ibu sekalian. Dan kita menjadi agent di sini. Karena kita ini sedikit, ya Pak Direktur ya. Yang kedua, saya tekankan kepada kita semua adalah ayo kita satukan visi kita, tujuan kita bersama. Udah punya visi di sini kan? Udah punya tujuan kita di sini kan? Apa tujuan kita? Sama-sama. Kalau orang nggak sama tujuannya, ada yang tertinggal nanti di belakang, ada yang rusuh di belakang. Pernah nggak ya jalan ke ini waktu pramuka, waktu PMR, waktu apa pernah ya? Apa istilahnya itu ya? Jalan ke malam rintang, jurit malam begitu ya, atau apa gitu ya, yang rame-rame, ya kan? Kan harus sama. Arahnya ada pemimpinnya di bawah, terus yang depan lompat gini, belakang semua lompat, betul ya? Yang depan lompat, mana pula begini, masuk aja ke jurang, ke lubang, nggak bisa. Derap langkahnya harus sama, alurnya harus sama. Yang di belakang diperhatiin, yang di tengah juga dijaga. Tuturi Handayani, Ingar Susuntulodo, Imadio Mamunkarso. Mantap kan? Ketika kita punya visi yang sama, tujuan yang sama, indah ini, berubah ini, nikmat ini. Tapi itulah pula ya, ketika itu biar kalian tahu ya, ketika kita sering mengasah persamaan kuadrat, pertidaksamaan, integral, diferensial, bangun, apalagi trigonometri dan sebagainya, jangan sekedar angka-angka yang kalian pikirkan di situ. Tanya Bu Berina, ada nalar di situ. Mengasah otak ini dengan angka-angka matematika, kemampuan kita bernalar. Ketika kita terjun di lapangan, menjadi kepala desa, menjadi pimpinan, menjadi apapun, nalar kita terbiasa main. Maka orang yang terbiasa belajar matematika dengan angka-angka, jiwa kepemimpinannya bagus. Nalarnya memecahkan masalah, problem, mantap. Setiap ilmu pengetahuan, setiap mata pelajaran ada efek samping kebaikannya. Bahasa Indonesia. Jangan kalian bilang bahasa Indonesia itu gampang. Tinggi itu. Apalagi masuk ke dalam sastra. Ada guru bahasa Indonesia Bapak Ibu? Ibu. Iya, coba pantun itu. I. Saya aja nggak pandai itu pantun. Terpaksa ngopek juga ya. Gak apa-apa. Kalau kata Mas Menteri, ngopek kebaikan nggak apa-apa. Pergi memancing di kala fajar, pulang saat siang menenteng ikan. Siapa orang yang rajin belajar pasti akan sukses kemudian. Kok nggak ada cakepnya? Kayu bakar dibuat arang. Arang dibakar memanaskan diri. Jangan mudah menyalahkan orang, cermin muka lihat sendiri. Aku sedikit. Cuma itu yang saya dapat screenshot tadi. Dalam ini, tahan 1 jam. Saya bicara di sini tahan. Dalam semua mata pelajaran ada efek sampingnya untuk otak, untuk perkembangan diri kita dan sebagainya. Jadi jangan sepele. Alah, cuma olahraga 1, 2, enggak. Bagus menggerakkan tubuhnya. Sudah berpikir otaknya, sudah makan diasup, harus digerakkan. Kalau nggak jadi kram, asam urat. Tak bisa banyak gaya, gitu ya. Banyak dalam ya. Mengukur ketinggian, lensa, cermin, ya kan, menghitung fisik, konstruksi dan sebagainya. Semakin diasah kimia lagi. Jadi Bapak Ibu guru yang punya mata pelajaran itu berbanggalah, kuasailah itu. Kemudian sampaikan kepada siswa kita, anakku, belajar ini bukan hanya sekedar kita berhadapan-hadapan begini, tapi ini untuk merangsang, melatih kita untuk kemudian tubuh kita mulai dari atas sampai ke bawah ini menjadi lebih baik dalam hal apapun itu, berdendang juga, menari juga. Jadi banyak, kadang-kadang gak disampaikan itu kepada siswanya.
Jadi siswanya pun malas-malas, apalagi gurunya danger. Iya kan, gurunya nggak ada yang danger kalau udah bullying, anti bullying seperti ini, nggak ada ya. Sudah ditekankan tadi sama Pak Direktur. Satukan visi, satukan tujuan kita mau apa ini sekolah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bangun ekosistemnya. Membangun ekosistem, satu saja kuncinya. Anggap semua peran kita itu penting. Jangan kalian kira cleaning service itu tak penting. Jangan kalian kira security itu tak penting. Jangan dikira driver, supir, pemungut sampah itu tidak penting. Jangan merasa gitu, oh saya penting ini. Satu pekerjaan yang kita lakukan akan berbuah baik, berbuah kebaikan kepada orang lain. Maka kita anggap diri kita penting. Jangan pula langsung lemas, aku ini apalah. Orang susah, udah tahu orang susah, janganlah begitu. Bangkitkan semangatnya. Betapa banyak dulu ya orang-orang yang kalau kita lihat secara latar belakangnya, sejarahnya mulai dari yang susah, ya kan, sekolah jalan kaki nggak pakai sepatu, ya itu zaman dahulu seperti itu, bergerak dari kesusahan itu sehingga dia mempunyai energi potensial, fisikal, energi kinetik, ya kan, untuk memajukan dia. Toh kalau kemudian kita menjadi orang yang berhasil, siapa yang pertama bangga? Orang tua. Tuhan juga akan mencatat itu. Jangan abaikan Tuhan. Tuhan juga akan melihat, ih keren, kasih lagi surga, kan keren. Satukan visi kita, bangun ekosistem itu, anggap semua kita menjadi penting. Kalau di Cina, kenapa Cina menjadi juara kemarin Asian Games, peringkat 1 medalinya? Dia kalau udah sekolah olahraga aja, walaupun ada belajar matematika itu, ada, tapi porsirnya kalau misalnya di situ ada 10 jam pembelajaran, paling 4 jam, 6 jam olahraga. Kita juga demikian anak sekalian. Loh, ajang kita banyak, iya kan? Ada, kalau yang jago akademik ada olimpiade. Tadi udah saya bilang sama guru fisikanya, ayolah muncullah nama satu siswa bisa olimpiade fisika kah, antropologi kah, kimia kah. Dari akademik bisa. Olahraga ada, olimpiade olahraga. Seni ada, bahkan di luar dari situ juga ada. Anak-anakku sekalian, manfaatkan itu, berbagai potensi yang kemudian bisa mengharumkan diri kita dan orang tua kita serta keluarga. Ada, tempatnya ada. Gak tahu dia mau ngapain, gak tahu dia mau berbuat apa, gak tahu dia mengekspresikan, menyalurkan bakatnya, gak tahu dia. Dengan 30 orang siswa ini, buatlah kreativitas. Maka kata Mas Menteri bilang, di kelas-kelas kita, di sekolah-sekolah kita, siswa itu harus banyak tanya, gurunya juga harus banyak tanya. Setelah banyak tanya, banyak mencoba. Ini kita kalau banyak tanya, sibuk kali kau. Kali pertanyaan kau udah mau habis waktu ini, gak usah tanya lagi, udah mau pulang kita. Pengalaman kali Bapak. Saya guru juga 8 tahun. Terlalu banyak, apalagi udah mobil, udah gak usah kau tanya, udah mobil ini mau pulang, udah lapar aku. Banyak tanya, kritis. Setelah banyak tanya, banyak mencoba. Interaksi antara dari banyak tanya, banyak mencoba, kata Mas Menteri, kita hasilkan karya-karya. Karya itulah yang akan dilihat. Guru karyanya apa? PTK, menulis. Pak Direktur Kepala Sekolah karyanya apa? PTS. Sok paten direktur datang ke tempat saya kan, saya bukan sok paten ya. Memang mau melaporkan sesuatu. Saya tantang Pak SMA penggerak, buat tulisannya sama Bu Febri waktu itu ya. Cerita, ketantang 1 semester 1 PTS, 1 semester 1, cicil aja. Sekarang skripsi itu, karya ilmiah itu gak perlu tebal-tebal, 35 udah ada, masuk TV kemarin. Mahasiswa dari Fakultas A, skripsinya cuma 35, lulus sarjana S1. Yang penting muatan skripsinya jelas, muatan karya ilmiahnya jelas, strukturnya ada. Pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalahnya, literatur. Kalau kita zaman dulu itu literatur tampilkan yang bisa dilihat. Ukurannya kadang-kadang melalui karya-karya itu. Ya, dan penilaian itu semalam saya ketemu nama BKD, penilaian ASN ke depan itu dari karya-karyanya.
Tapi guru waktu sampaikan BKD nggak disampaikan begitu karena dia khusus. Tapi semua pegawai ada yang pegawai Pak. Belum ada ya, masih tenaga honor ya. Dari karyanya dilihat. Jadi ada input karya, semakin banyak karyanya maka grade, level, tingkat, pangkat, golongan dan sebagainya itu bisa dikursus. Tapi guru tidak. Guru khusus dia, ya, dari angka kreditnya. Angka kredit kan bukan juga merupakan karya. Ya kan, gerakan dia di media online kah dia, di media sosial kah dia, digerakkan. Ada istilah sekarang konten. Mak Betty, orang DJ kan. Ada lagi salam dari DJ. Oh, konten, perang konten, ya kan? Kita konten kita apa? Kuta Limbaru, salam dari Kuta Limbaru. Apa yang ditunggu? Perang konten, perang ide. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, di TV kemarin saya ketemu dengan media MNC kalau nggak salah ya, saya sebut saja, bahwa ide kreator, orang yang bekerja sebagai ide kreator itu gajinya dihitung per menit, bukan per bulan, per menit. Yang iklan, membuat iklan supaya iklannya menarik, tampilannya segala macam, ide kreatornya per menit. Maka iklan kan gak banyak durasinya, mana ada iklan sampai 1 jam ngomongin itu, bosan orang. Tapi apa yang disampaikan? Nah sekarang zamannya demikian. Kreativitas kita anak-anak sekalian dari mana? Buat konten. Teman-teman, kami sekarang belajar sejarah. Waktu kami belajar ini, kami melihat mana tokoh-tokoh tampilkan di YouTube. Kayak kemarin ada salah satu sekolah itu ya, Ibu Febri, guru-gurunya ya menjadi sosok pahlawan di Hari Pahlawan kemarin. Buat ide-idenya, kontennya, itulah karya kita. Dalam mata pelajaran apapun, Bapak Ibu guru juga demikian, bisa menjadi motor penggerak untuk membangun konten-konten kreatif itu. Sehingga tidak capek Bapak Ibu guru sekalian membuat media pembelajaran. Sama-sama sama anak, berperan mereka di situ. Dalam mata pelajaran apapun. Kalau ada mata pelajaran ekonomi misalnya, ya tentang harga pasar, yuk kita bermain peran misalnya. Kita jadikan konten, di like, di subscribe. Iya, konten kreatif anak-anakku sekalian. Dan itu abad kita, itu zaman kita Ibu guru sekalian. Gak apa-apa guru-guru narsis. Gak apa-apa, narsis pembelajaran, ya kan? Cakep dia menyampaikan pembelajaran, semua keren kali, ditonton banyak guru-guru yang lain, tinggi rating kita di situ. Sekarang TV udah gak laku, nonton TV bisa di HP kok, bisa di HP, dimasukkan ke Facebook sama mereka, dimasukkan ke YouTube, nontonnya di HP. Yang penting ada paket, yang penting ada paket konten. Dan zamannya demikian, anakku sekalian, Bapak Ibu guru sekalian. Ayo kita ikuti zaman itu. Dan pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan anak didik kita untuk bersiap diri pada zamannya, zaman yang akan datang, bukan zaman yang dulu. Begitu. Berapa gajinya ide kreator itu? Udah pernah jalan-jalan ke TV, broadcasting. Ada yang hobi broadcasting, penyiar, ya kan? Itu siarkan aja sekolah ini, Pak Maulana ada kemarin itu tentang apa itu Pak ya? PTM ya, tatap muka, belajar tatap muka. Pak Direktur sampaikan, masuk TV siapa? TV YouTube. Kita masing-masing harus punya TV channel lah, guru-guru nih, ya kan? Bu Berina channel, di like, di subscribe, belajar matematika, keren. Anak-anak juga demikian, gak apa-apa, ya kan? Adu kreatif, adu konten yang baik, maka akan mereka, ya. Tapi kalau kita diem-diem, gak ada misalnya sambungan dengan media sosial dan sebagainya, maka ya sudah, kita segitu saja. Dan tidak memberikan pengaruh kepada siapapun. Kan saya sampaikan tadi, Mas Menteri sampaikan, SMA Penggerak ini menjadi mercusuar, sumber inspirasi. Guru-guru lain belajarnya ke sini, siswa lain belajarnya ke sini. Tentang apa? Anti bullying, perundungan, tahun depan intoleransi, kehidupan beragama. Gak boleh kita saling mengejek agama lain, ya kan? Dan sebagainya. Sampai nanti yang ketiga, kekerasan seksual ya. Kalau di kampus sudah mulai ada permennya tentang itu, anak-anakku sekalian. Ayo kita song-song perubahan ini
Terima kasih kepada kita sudah membuat kami bangga menjadi SMA penggerak di sini, ya kan? Otomatis label kita adalah label penggerak. Kepala sekolah penggerak, guru penggerak, siswa penggerak, komite penggerak, wartawan penggerak, pengawas penggerak, satpam penggerak, cleaning service penggerak, operator penggerak. Semua bergerak. Orang yang bergerak itulah orang yang hidup. Tak bergerak masuk rumah sakit. Bergerak. Ayo kita semua bergerak. Semua berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita berdiri. Ini Pak Kasatgas yang perintah. Semua yang dari belakang juga ayo. Sama-sama kita bergerak. Kita yel-yel. Saya gini-gini instruktur nasional kurikulum 13 ini. Ada sertifikatnya. SMA penggerak, semangat, semangat, semangat. 1, 2, 3. SMA penggerak, semangat, semangat, semangat. Tepuk tangan untuk kita. Lebih kita. SMA penggerak, semangat, semangat, semangat. Terima kasih, silakan kita. Ya kan udah bosan dari kan dengar komunikasi. Jangan salahkan. Ayo buat konten kreativitas. Anak-anak kayaknya udah mulai jenuh. Apa ibu kurang cantik hari ini? Enggak bu, cantik. Rio, yuk belajar lagi. Gitu. Suasana di kelas kita adalah suasana yang hidup. Dan ini saya pelatih nasional loh Bapak Ibu sekalian. Melatih guru, saya kepala sekolah dulu yang saya latih. Iya, untuk kurikulum K13. Bapak Ibu sekalian, yuk kita sama-sama tadi satukan visi kita. Saya tidak akan berarti apa-apa, Pak Direktur tidak akan berarti apa-apa tanpa kerja sama kita semua. Tanpa kita semua sekolah ini tidak ada. Iyalah kosong dia, kan? Dengan adanya kita bergerak kita di sini, yuk satukan visi. Semua kemampuan kita, semua kompetensi kita, semua keahlian kita tunjukkan, karyakan di situ, tampilkan. Gak usah malu-malu. Ini yang 30 orang nih, urat malunya udah putus ini. Betul ya? Bagusnya bukan malu-maluin, urat malu untuk tampil. Sudah pernah ini tampil ini? Belum saya lihat ya. Nanti minta video-videonya ya. Sebentar lagi ya. Urat malunya harus putus untuk kebaikan. Ya, bukan urat malu yang misalnya narkoba, game motor, kekerasan dan sebagainya, kompas, bukan yang begitu. Ya, tetapi urat malu untuk kebaikan kita tampil memberikan yang terbaik kepada siapapun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Horas, Jua-jua, Yahobu, ahoy. Sorry ya terlalu bersemangat. Agen perubahan, kamu, aku, agen perubahan, kita semua agen perubahan, kerjasama buat perubahan, mari berkawan, bukan cari lawan, saling bersahabat, tolak perundungan, semua bahagia tanpa kekerasan, bergandengan tangan buat perubahan. Kamu, agen perubahan, kamu, aku, agen perubahan, kita semua agen perubahan, kerjasama buat perubahan, mari berkawan, bukan cari lawan, saling bersahabat, tolak perundungan, semua bahagia tanpa kekerasan, bergandengan tangan buat perubahan. Hey! SMA Negeri 1 Putaling Baru, salam bully! Yes, yes, yes! Kalimat mematikan. Semua angan dan asa pupus tak berjejak. Tiada lagi cahayanya menyinari dunia. Tiada lagi candanya membahagiakan ayah bunda. Hanya sayatan yang terasa di hati. Mulut api berkoar-koar, tak henti menyiksa raga tak bersalah. Tiap kalimat terucap bagai bilah menyayat hati. Rasa lelah ingin menyudahi,
kemarahannya, redup karenanya, sayup tatapannya, letih jiwanya, hilang harapannya, patah semangatnya. Sadarkah kau membunuh sesamamu? Kalimat tak pantas kau utarakan, karena kau hilang senyumnya, karena kau pergi raganya. Tiada hiburan terdengar, tiada canda tawa, hanyalah terdengar bulian menghancurkan kehidupan. Sang mentari pun redup kala tersayat, mentari dambaan ayah bunda kini tenggelam. Yang dirawat hancur begitu saja, yang disayang hilang seketika, hanyalah kenangan ayah bunda rindukan. Terima kasih. Selain ini masih banyak sebenarnya kita buat sama anak-anak. Nanti ada yel-yel lagi. Kemudian pada awal bulan Desember kita akan mulai syuting film pendek Pak, dengan tema anti bullying di SMA Negeri 1 Kota Baru. Kita rencanakan 5 episode film pendek dan kita viralkan di YouTube. Ini sengaja kita bermitra dengan production house pembuatan film, kita kerjasama. Jadi skenario dan mencari bakat sedang dilakukan oleh guru kita. Mereka masih menghafal dialognya. Mudah-mudahan skrip ya, untuk film skrip namanya. Mudah-mudahan di awal Desember itu syuting film pendek kita mulai. Terima kasih. Kita udah vaksin. Yang ingin saya sampaikan untuk kedepannya, saya tidak suka kalau ada teman kita yang memiliki kekurangan fisik dan kekurangan dari perekonomian yang dialami keluarganya. Jangan dibully dan jangan diejek-ejek, karena mereka memiliki banyak kekurangan. Tetapi kita harus sama-sama merangkulnya bersama. Keinginan saya, ayo teman-teman, kita rangkul mereka bersama. Karena apabila kita merangkul mereka yang memiliki kekurangan, maka kekurangan teman kita bisa kita saling menutupi. Kekurangannya ada pada dirinya, dan dia pun tidak merasa senang, dan dia pun merasa senang, dan tidak mengucilkan diri dari kita. Harapan saya, ayo teman-teman di SMA Negeri 1 Kota Baru ini, ayo saling menutupi kekurangan teman kita, bukan saling membuli satu sama lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya tidak suka jika ada teman saya yang dikucilkan di kelas karena dibilang pendek. Itu sebuah pembulian yang tidak saya suka di sekolah ini. Saya ingin di sekolah ini tidak ada lagi perilaku pembulian antara sesama, agar sekolah kita bisa maju dan bisa menjadi contoh untuk sekolah lain. Harapannya mulai sekarang kita ubah sikap yang tidak baik dan kita mulai lembaran baru yang lebih baik. Kan dari pembulian ini tidak ada pembulian anak SMA Negeri 1 Kota Baru lewat sosmed. Jadi sosmed itu bukan untuk pembulian. Sosmed itu bisa digunakan untuk hal yang baik. Yang saya inginkan merubah sedikit demi sedikit
dan melepas agen pembulian itu bisa kita laksanakan dengan baik. Deklarasi. Kami mintakan dari siswa perundungan 5 orang, dari OSIS Pramuka. Perwakilan aja, bikin namanya di bawah. Di sini dulu ya, jangan lama. Oh, jangan nggak usah. Bapak kepala sekolah, Bapak komite, Siapa aja? siapa anak-anak. Ya, dua spidol itu nah bikin nama di bawah. Tapi ini deklarasi ya, kalau udah ditekin nggak boleh lagi di perundungan. Dengan Pak Pendeta. Bikin namanya Pak ya. Khusus kita bikin aja pengawas, nanti Bapak bagiin sakoramil gitu. Dan akan kita abadikan sepanjang ada sekolah ini. Terima kasih. Deklarasi anti perundungan. Deklarasi anti perundungan. 1. Kami akan menghargai perasaan teman. Kami akan menghargai perasaan teman Dan menghormati guru. dan menghormati guru. 2. 2. Kami akan menghargai pendapat teman. Kami akan menghargai pendapat teman. 3. 3. Kami akan membantu Kami akan membantu saat teman dalam kesulitan. saat teman dalam kesulitan. 4. 4. Kami akan menyebarkan pesan-pesan positif, Kami akan menyebarkan pesan-pesan positif baik secara langsung baik secara langsung maupun melalui media sosial. maupun melalui media sosial. 5. 5. Kami akan bersikap sopan dan ramah Kami akan bersikap sopan dan ramah terhadap guru dan teman. terhadap guru dan teman. 6. 6. Kami sepakat menolak perundungan Kami sepakat menolak perundungan di SMA Negeri 1 Kutalim Baru. di SMA Negeri 1 Kutalim Baru. Terima kasih. Janganlah jangan kita saling bully. 1, 2, 3 ya. Janganlah jangan kita saling bully. Marilah mari kita rangkul sesama. Janganlah jangan kita saling bully. Marilah mari kita rangkul sesama. SMA Negeri 1 Kutalim Baru. Stop bullying. Yes, yes, yes. Hari ini atas perkenanan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, kami sudah melaksanakan Tuhan
acara anti perundungan yang ada di SMA Negeri 1 Putaling Baru saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai selesainya acara ini, Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah menuntun, bahkan Tuhan sudah memberikan yang terbaik lewat Kasabdis kami yang sudah memberikan pengarahan, lewat kepala sekolah kami dan komite, bahkan pengawas yang Tuhan sudah memberikan kesempatan hadir di sekolah kami ini untuk memberikan pengarahan anti bullying di sekolah kami ini. Biarlah kedepannya sekolah ini lebih baik Bapak, dan lebih menerima apa adanya di antara sesama siswa-siswi kami ini, tidak terjadi lagi perundungan. Bapak yang baik, berkati sekolah ini Tuhan, berkati aktivitas sekolah ini, bahkan guru-guru juga Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, Engkaulah Allah kami yang senantiasa mendengarkan setiap seruan kami. Biar Bapak yang senantiasa memberikan semangat kepada seluruh guru-guru, bahkan seluruh aktivitas yang ada di sekolah ini, supaya sekolah ini lebih baik ke depannya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Ampuni segala kesalahan kami Bapa, bahkan kekurangan kami pribadi lepas pribadi, sehingga berkat-Mu tidak terhalang oleh segala pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengakhiri perundungan saat ini. Amin.